warahmatullahi wabarakatuh. Today's subject about the discussion and explanation of present tense test that we have done. Alright, we can continue to the next slide. Ladies and gentlemen, this slide would like to give discussion and explanation about number 1 up to number 2. Alright, we starting number 1. Ya, baiklah pemirsa, bahwa kita akan bahas nomor 1 dan nomor 2 mengenai soal present tense yang telah kita pelajari atau yang telah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Oke, nomor 1. Mr. John and his son usually. Alright, baiklah. Subjeknya adalah Mr. John dan his son, artinya anak laki-lakinya. Berarti di sini bisa diganti menjadi subjeknya menjadi they. Kalau subjeknya they, otomatis kata kerjanya tidak usah pakai es dan s. Sehingga jawabannya adalah A. Get ups. Nggak usah pakai s ataupun ses. Jadi murni, verb 1 murni, tanpa es atau es. Karena subjeknya adalah they. Alright, we continue. Number 2. Ya, it is 8 o'clock in the morning. Ini jam 8 pagi. Mr. Arman, Mr. Halim, and Mr. Leo plow their paddies field. They usually, alright. Subjeknya menjadi they. Sama persis. Kalau they, berarti jawabannya tidak usah pakai es ataupun s. Sehingga kata kerja pertama murni, sehingga jawabannya adalah C. Take. Tanpa S atau ES. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ladies and gentlemen, we continue to following slide. Number 3 up to number 5. Alright, we start to number 3. At 12:30, Sandy blah 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 the library with Rehan and Bagus. Oke. For all the subject, meskipun subjeknya ada 3, Sandy, Rehan, dan Bagus, tapi subjek di sini dibatasi. Jadi fokus ke Sandy, karena fokus ke Sandy menjadi he, kata subjeknya menjadi he. Sedangkan subjek he di sini ditambah kata kerja pertama, tambah s ataupun es. So, become go, jadinya goose. Ya, the answer must be goose. Alright, inilah jawabannya karena subjeknya ada, walaupun ada 3, tapi fokus kepada Sandy karena dipisah, Sandy. Sehingga kata kerjanya tambah es dan s, jadinya goose. Ya, alright, we continue to the number 4. They are usually in the library for hours because they blah 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 reading many books there. Alright, subjek they. Ya, seperti biasa kalau subjeknya they berarti kata kerjanya murni. 1, verb 1 tanpa s ataupun es. Mana yang tanpa s atau es? Sehingga jawabannya adalah A. Oke? Karena subjeknya they, kata kerjanya murni pertama. Tidak ditambah s ataupun es. Jadi, sehingga jawabannya adalah A. Baiklah. Number 5. In the afternoon, Edo and his father usually blah 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 on a horse to the park. Edo and his father. Ya, to subject. Edo and his father, so become they. Subject become they. Ya. If the subject they without es and s, like number 4. Ya, karena subjeknya they, kata kerjanya murni kata kerja pertama. Sehingga jawabannya adalah D. Alright. Ya, ini saya rasa sudah jelas karena diulang-ulang.
Maka kita lanjutkan slide berikutnya. Gentlemen, this slide talking about number 7 and number 6. We're starting to number 6. Alright. Andy, bla bla bla. Ya, Andy, bla bla bla. Ini kosong di sini, sehingga memerlukan kalimat tanya. Oke. Tetapi kita harus cek juga. Berikutnya adalah Thurman. Thurman mengatakan no, he isn't. Tidak, kenyataannya dia tidak ada di rumah. Nah, karena di sini jawabannya adalah menggunakan is, jelas, sehingga pertanyaannya harus pakai is di sini. Oke? Is Tom in Bandung? Nah, pertanyaannya pakai is, makanya yang tepat adalah B. Is Tom in Bandung? Apakah Tom di Bandung? Nah, di sini jawabannya yang tepat adalah B. Kenapa? Karena jawabannya tidak, dia tidak di rumah kenyataannya. Pertanyaannya, apakah dia di Bandung sekarang? Dijawab tidak. Kenyataannya dia di rumah sekarang. Karena perjawabannya menggunakan is di sini, to be is, sehingga pertanyaannya diawalin dengan is. Maka jawaban yang tepat adalah B. Alright, kita lanjutkan nomor 7. Ini ada kalimat positif berita. Oke. Andy always finishes his homework on time. Nah, Andy selalu menyelesaikan PR-nya tepat waktu. Di sini ada kata kerjanya. Nah, untuk subjek he tulisannya he. Ini he sebenarnya begini, he. Ya, she, he, it. Maka kata kerja bantunya adalah does. Nah, kata kerja bantunya adalah does. Nah, mana? Nah, di sini pertanyaannya adalah what is the correct negative form for the sentence above? Mana bentuk negatif? Form itu bentuk yang benar. Mana bentuk kalimat negatif yang tepat untuk kalimat di atas? Nah, tentunya untuk membuat kalimat negatif kita perlukan does di sini. Does. Nah, maka pakai does dulu karena Andi laki-laki subjeknya he semua. He doesn't always finishes. Di sini kok masih ada is. Makanya tidak tepat. Karena udah ada does, harusnya es-nya pindah ke does. Sehingga menjadi he doesn't always finish. Nah, ini yang tepat. Es-nya pindah ke does. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan ke slide, gentlemen. This is the explanation about number 8 and number 9. Okay, we start number 8. Okay, Mr. Peter is not often in Bali. Nah, kalimat ini adalah kalimat negatif. Kalimat negatif yang tanpa kata kerja, makanya pakai is. Atau nonverbal. Terus pertanyaannya apa? What is the positive? Ini di sini adalah positive form maksudnya. Bentuk positif, bentuk kalimat positif di sini. Bentuk kalimat positif dari kalimat negatif di atas adalah sehingga hanya dikurangin not aja. Sehingga menjadi A. Oke. Jawaban yang tepat adalah he is often in Bali. Nah, di sini bentuk positif, bentuk tanya. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Leo di sini. Leo mengatakan, do Martha and Helen seldom finish their home assignment? Ya. Di sini Leo bertanya, apakah Helen dan Martha jarang menyelesaikan tugas rumah atau PR-nya? Nah, maka di sini jawab. Tapi di belakang yang kosong ini ada
kalimat kita baca juga artinya. Indeed, kenyataannya, ya benar, mereka sering dihukum atau mendapatkan hukuman dari guru mereka. Maka, apakah respon yang tepat untuk kalimat di atas? Nah, melengkapi kalimat di atas, maka di sini jawaban yang tepat adalah yes, karena di sini iya sering. Jawabannya yes, karena di sini do, maka harus pakai do juga. Yes, they do. Jawabannya adalah D, karena Martha dan Helen subjeknya menjadi they. Alright, we continue to the next slide. Alright, ladies and gentlemen, this is the explanation of the last number 10. Annie often makes some muffins. Annie often makes some muffins. Okay, subject is Annie. Terus pertanyaannya apa? What is the correct interrogative form? What is the correct interrogative form? Apakah bentuk kalimatannya yang benar? Nah, di sini subjeknya adalah Annie, berarti di sini she. Kalau she berarti kata kerja bantunya adalah does. Kenapa ada kata kerja bantu? Karena di sini mix adalah kata kerja. Maka ada kata kerja bantu. Oke, we check A. Kita cek no A. Does Annie often makes? Oke, make-nya nggak pakai S karena pindah ke does. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. That's all the explanation and discussion about the test that we have done. Ya, ini adalah penjelasan dan diskusi tentang soal yang kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Dan inilah penjelasannya. Saya rasa cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in the same channel. And then you better to subscribe about this channel, so make you easy to check all the YouTube channel that is very important for you to learn. Thank you very much. Bye bye.